Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu asiknya berkarya dari hobi bersama dengan Mbak Resti nih, pelaku usaha muda. Mbak Resti, selama perjalanan Mbak dari 2013 sampai dengan 2023 ya, sudah 10 tahun nih berbisnis. Sebenarnya mungkin ada teman-teman yang memang menyaksikan kita nih saat ini, tapi memang baru awal merintis nih. Sebenarnya kalau kita berbisnis tuh apa sih Mbak yang harus kita perhatikan sebagai pemula? Kalau sebagai pemula jangan takut mencoba. Kita harus coba dulu gimana biar tahu hasilnya kayak gitu kan. Waktu Resti juga waktu itu memang awalnya mencoba dulu biar tahu kan. Jadi buat teman-teman yang baru mau merintis gitu jangan takut mencoba. Ya, gitu. Haruskah punya modal yang besar Mbak? Enggak mungkin, enggak harus ya. Karena ya modal yang besar itu tidak membuat kita bisa langsung usaha itu berkembang pesat kayak gitu kan. Kita juga harus ada mindset ke depannya gimana sih harus usaha itu berkembangnya, jangan hanya dengan barang-barang yang banyak kayak gitu. Jadi untuk pemula itu jangan takut untuk mengambil peluang baru. Pokoknya harus mencoba. Nah kebanyakan orang nih ya, kalau misalnya pengen berusaha takut gak balik modal lah, takut gimana lah. Kadang tuh kebanyakan ide aja di sini nih, tapi aksinya nggak ada. Aksi. Sebenarnya mindset apa sih yang harus kita tanamkan dalam diri kita gitu kan? Karena kan kalau menjalankan sebuah bisnis itu banyak banget ya masalah dan rintangan yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Benar banget. Kalau pribadi Resti dari awalnya itu kan Resti berpikir gimana sih usaha ini bisa disukai banyak orang. Usaha ini harus berjalan sesuai keinginan Resti. Jadi ya mindset seorang pengusaha atau seorang yang mau memulai usaha itu harus jangan takut gagal kayak gitu kan. Jadi kalau kita takut gagal gimana mau tahu hasilnya kayak gitu. Pokoknya kalau gagal coba lagi, kayak gitu. Resi juga pernah sih banyak gagalnya juga sih sebelumnya kayak gitu. Ada juga beberapa orang yang memang punya modal besar tapi nggak bisa ngelola keuangannya kan. Akhirnya belajar dulu ya. Iya banyak sih. Sekarang kan juga banyak itu untuk seminar-seminar pengusaha muda kayak gitu, seminar untuk membuka usaha juga banyak sekarang. Jadi kita buat pemula ya jangan malas untuk belajar hal-hal baru kayak gitu. Sekarang kan semua hal dari hobi pun bisa jadikan bisnis ya Mbak ya? Iya benar bisa. Mungkin dari Mbak Resti yang sukanya memang buat pernak-pernik bisa dijadikan bisnis. Mungkin dari ibu-ibu yang suka masak-masak nih bisa dijadikan bisnis, dijadikan konten kayak gitu kan. Dari konten itu kan bisa menghasilkan pundi-pundi cuan kayak gitu. Terus juga usaha ada juga yang nggak perlu modal kayak gitu. Kita jadi semacam reseller atau semacam sebutannya untuk kalau kita ambil dulu barangnya sebagai jaminan kita. Pokoknya kita harus punya kita jujur dulu sama kita harus punya jaminan. Jadi kita kasih kepercayaan kepada yang punya toko kayak gitu. Kita bawa dulu barangnya. Itu kan juga bisa itu tanpa modal. Iya. Tapi kalau Mbak sendiri nih Mbak, selama perjalanan Mbak berbisnis, ada nggak sih Mbak sosok inspirasi yang motivasi Mbak gitu, dalam berusaha sampai sekarang? Kalau motivasi Resti cuman Resti mungkin pengen nih kayak pengusaha si Anu misalnya kan, yang memang usahanya tuh udah keren banget nih, udah dikenal seluruh masyarakat Bengkulu misalnya, pengen nih kayak gitu. Kalau Resti awalnya dulu bukan itu tujuan Resti. Tujuan Resti memang untuk membuat ibu Resti bahagia kayak gitu. Jadi tujuannya memang untuk membuat keluarga bahagia, membuat ibu senang kayak gitu. Jadi motivasi Resti mendapatkan mencari uang itu untuk membahagiakan ibu dan orang tua atau bapak kayak gitu. Berarti emang tujuan utamanya itu untuk keluarga. Iya benar. Biar menaikkan derajat keluarga kayak gitu. Banyak juga sih Mbak ya yang orang berbisnis dari hal seperti itu kan hal yang sangat memotivasi bagi kita. Banget kan? Ibu paling memotivasi Resti sih. Benar. Nah kalau misalnya kita berbisnis itu kan Mbak, pembeli adalah raja kan.
kalau kata orang bisnis ya. Bener nggak sih Mbak? Kalau Mbak sendiri mendefinisikan hal seperti itu gimana sih? Kalau Resti pernah dengar statement kayak gini, apa ya? Yang raja itu yang menjual, karena kita yang Iya. mempunyai barang kayak gitu kan. Pembeli itu tidak bisa diartikan sebagai raja. Bener. Karena yang punya barang itu kan yang penjual. Kita yang mempromosikan barang kita, mempunyai barang kita. Kalau misalnya pembeli adalah raja, siapa tahu pembeli itu nggak jadi beli, gimana kayak gitu kan. Jadi kalau Resti sih pernah dengar kayak gitu, tapi kan sebenarnya kita harus melayani memang pembeli itu dengan baik, seperti raja maksudnya kayak gitu. Oke, jadi seperti yang Mbak bilang tadi ya, penjual itu sebenarnya dari segi penjual dan juga pembeli itu sama aja ya, semuanya adalah raja. Gitu kan. Tapi sebenarnya dari kita sendiri sebagai pebisnis, sifat apa sih yang harus kita miliki, apalagi kan dalam melayani si pembeli gitu ya. Kita harus jujur tadi, yang awalnya kembali lagi ke awal tadi, kita harus punyai sifat yang jujur. Terus juga kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada pelanggan, kepada pembeli, gimana sih barang kita itu bagusnya, gimananya itu harus gimana gitu. Pokoknya harus memberikan yang terbaik lah pokoknya. Kadang-kadang kan karena memang sekarang tuh udah zaman digital ya, serba canggih. Misalnya pun sebuah toko ini atau sebuah toko makanan itu melakukan pelayanan yang tidak baik, bisa sampai diviralkan gitu kan. Pernah nggak sih Mbak ada yang komplain misalnya, Mbak ini nih ngikutin terus, Mbak ini nih kita tanya nggak dijawab gitu. Iya benar, pernah. Jadi kan pernah dapat komplain kayak gitu, pegawainya kayak gini, pegawainya kayak gitu. Ya kita cuma bisa minta maaf, karena apa yang kita bisa perbuat selain minta maaf. Ya mungkin waktu itu kondisi karyawan tersebut memang lagi buruk, mungkin terbawa ke dalam ranah toko kayak gitu. Jadi ya minta maaf sih yang paling penting gitu. Karena sekarang tuh kadang-kadang ya, karena si pembeli ini merasa mereka adalah raja, mereka juga nih yang kena semena-mena gitu kan. Kadang memang jadi kita minta penjelasan dari karyawan kayak gitu, gimana sih sebenarnya kayak gini. Terus juga kita minta penjelasan dari yang pembeli yang melaporin tadi kayak gitu, apa sih kebenarannya itu kayak gimana gitu. Kita cek CCTV, memang harus kayak gitu sih. Terpantau dari CCTV. Iya benar. Emang kalau misalnya karyawan itu kan yang menjadi ujung tombak suatu usaha. Berarti emang harus dibina dulu nih ya si karyawan tokonya. Ya tapi memang kadang kita udah sekuat tenaga kita ngomong sama karyawan harus kayak gini. Nah waktu kita nggak ada di toko, dia kembali lagi kayak gitu. Kita nggak tahu karena kita nggak ngawasi kayak gitu. Jadi kita memang gimana ya, harus tekankan banget diri mereka itu harus jujur, harus melayani dengan baik kayak gitu kan, walaupun si ownernya tadi nggak ada kayak gitu. Jujur itu emang yang utama ya. Yang utama memang dari semuanya jujur itu yang di utama. Semua pekerjaan pun jujur yang utama. Meskipun memang mungkin skill marketing dia, cara mereka melayani kurang, tapi jujur itu yang utama ya. Iya, jujur itu yang utama. Karena kita nggak enak banget kalau dihianati kayak gitu. Benar sih. Iya. Emang berat banget ya Mbak ya, kalau berat banget ya Mbak ya. Boleh diminum dulu Mbak, biar melagakan ya pikiran dan juga otaknya gitu ya. Benar banget. Tapi sebenarnya sekarang tuh kan juga banyak ya Mbak ya, anak-anak muda yang pengen berbisnis tapi nggak tahu nih pengen buka usaha apa ya. Takutnya peluangnya nggak sampai beberapa jangka tahun ke depan nih kan. Sebenarnya kita sendiri melihat peluang bisnis itu gimana sih Mbak, biar tetap bertahan nih? Dari misalnya hobi seseorang itu dari apa, misalnya suka masak, suka jahit, atau suka merangkai apa, atau suka dalam bentuk jasa, itu semua bisa dijadiin usaha. Seperti kalau misalnya jahit kan kita bisa dulu promosikan barang jahitan kita kayak gitu. Kita misalnya jahit kalau nggak baju ya kita buat dulu sih baju kucing misalnya kan bisa juga itu misalnya. Ya teman-teman kan pasti banyak tuh yang punya peliharaan kayak gitu. Pasti kalau kita bisa jahit
jahit-jahit yang lucu-lucu pasti juga banyak diminati. Kalau seperti masak, banyak sih kan sekarang bisa sih, kalau kita punya keinginan semua itu pasti bisa. Bener-bener. Sebenarnya kalau bisnis ini, kalau pengen lihat peluang usaha yang besar itu yang sering orang pakai, Iya. atau yang sering orang makan gitu, yang menjadi kebutuhan. Yang gitu. menjadi kebutuhan sehari-hari, Kayak kebutuhan makan kita. gitu kan, kayak pakaian. Kayak pernak-pernik tadi kan. Benar. Terus kalau memang nggak bisa Resti ajarin, misalnya kalau mau buat buket kayak gitu kan, bisa nanti belajar sama Resti. Oh, iya. Atau belajar di YouTube kan bisa banyak itu tutorialnya. Benar. Kayak gitu. Kalau kita mencoba pasti bisa. Akses kita belajar udah mulai banyak Ya, sekarang, udah banyak. Udah searching ada di media sosial kan, sudah ada benar langsung banget. tutorialnya ya. Oke Mbak Resti, kita jeda dulu ya Mbak, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu asiknya berkarya dari hobi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.